Waalaikumsalam. Masuk. Sini, Bode. Pergi. Sini, duduk. Nah, sekarang masuk sini, nak. Gak apa-apa, nak. Sini ya sih. Daripada kamu tuh pengen tahu apa yang diomongin orang tua. Sini. Nah, sini. Jadi penasaran nanti, tapi ada waktunya kamu gak boleh duduk ya. Jadi memarahi anak itu nggak boleh di malam hari. Di malam hari nggak boleh, mau tidur itu nggak boleh dimarah. Karena apa? Nanti terbawa mimpi. Nggak boleh memarahi anak semasi anak ini masih makan. Masih makan tuh nggak boleh dimarahi. Nah, tujuannya apa? Supaya anak ini pintar, sekolahnya pintar, nggak dablek. Jangan sedikit-sedikit marah, anak ini diomongin yang nggak bagus. Karena anak ini otaknya masih labil. Mandi air yang banyak, ya basah kayak gini, mandi air yang banyak, supaya apa? Fresh, untuk menghilangkan trauma. Mungkin trauma di sekolahan dimusuhin oleh saudara-saudaranya ataupun dimusuhin kawan-kawannya, maka menghilangkan trauma mandi air yang banyak, ya di waterboom kah, di sungai kah, atau di kamar mandi tapi airnya yang mantur. Nah, boleh anak ini dipukul, tapi nggak boleh di tempat yang kayak yang ini tulang. Jadi boleh dipukul tapi tempat yang berdaging. Misalnya, kamu nih bandel loh, yes, nggak mau sekolah, pukul di sini, jangan di sini. Nah, ini tujuannya supaya anak ini otaknya scan, otak besar, otak kecil, fungsinya banyak. Di sini banyak saraf, paham semua? Nah, ini yang perlu saya ingatkan ke kamu, kalau mukul adiknya nggak boleh di tempat yang bertulang, pukulan tempat yang berdaging. Nggak mau ngaji, kepuk sininya, itu. Pukul pantatnya, ya. Nah, sekarang ini Bapak mau bahas masalah orang tua. Kamu masa dengerin omongan orang tua? Udah main nanti otaknya belum mampu. Jadi begini anakku, yang perlu Mbak Kliwon sampaikan dalam mencari rezeki. Kemarin kan membahas yang kemarin banyak keluhan bahwa mencari rezeki itu sulit. Memang sudah zamannya anak ini, dunia ini sudah tua. Maka harus kita pintar-pintar menyiasati. Caranya seperti apa? Bangun di pagi hari. Orang yang dinilai orang sukses itu bukan karena begadangnya, tapi orang yang sukses itu karena dia bangunnya di pagi hari. Setelah di pagi hari jangan tidur kembali. Kadang-kadang banyak orang habis sholat subuh malah tidur lagi. Tidak seperti itu kalau mau sukses. Bukan karena sedekahmu, bukan karena doamu, tapi karena bekerjamu. Ditambahi doa, insya Allah, karena goib ini ada. Ini yang saya sampaikan ke kamu semua yang ada di sini. Kalau mau mencari rezeki seperti itu, bangunlah di pagi hari, jangan meludah di depan pintu, jangan juga meludah di depan dagangamu. Nah, ini yang dagang-dagang jangan meludah depan dagangamu, jangan membelakangi dagangamu. Karena mbah ini sudah tua, banyak mbah ini, ya ini bukan mbah ini pinter menawarkan dagangannya misalnya nih, mohon maaf nih di sini, beli bu, jangan Pak, silakan beli Pak, ini Pak barang saya Pak, silakan dibeli. Karena apa? Pak Amali walaupun tidak berdosa, tapi itu kalau dilakukan insya Allah rezekimu pun akan banyak. Jadi jangan membelakangi daganganmu. Ada orang gotong mayat nih, kita nggak kenal waktu kita belanja nih, hindari. Nah, ini kalau bicara soal hantu, soal goib, ibu-ibu, mas-mas yang ada di sini, dengan ayat kursi ataupun dengan gulu geni pun makhluk halus itu pergi. Dengan azan saja pergi. Ada pohon angker nih, kamu yang lihat ada pohon angker segala macam, banyak orang takut di situ. Azan saja, jangan dikomatin tapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pohonnya itu, biasanya kan dia suka di pohon ringin misalnya. Tapi paling suka sebenarnya di pohon nangka, tapi nangka itu yang ada bolongannya, ada bekas batangnya, tapi dia bosok. Nah disitulah dia kayak semacam asap itu, dia masuk. Nah nanti malam keluar, dia karena habitatnya malam.
Sebenarnya setan itu bukan apa, dia tuh jin. Jin itu makhluk seperti kita, cuman berbeda alam. Jadi kalau orang yang sudah mati itu sudah mati. Cuman kadang-kala jin ataupun setan itu menyerupai manusia yang mati itu untuk menggoda iman daripada keluarganya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan supaya kamu paham. Kenapa Pak? Saya tuh pernah mimpi Pak, dimimpin orang tua saya yang sudah mati. Iya, itu orang tua kamu yang memang udah mati, tapi dia bisa masuk ke alam kita. Karena apa? Orang yang sudah mati itu rohnya itu masih gentayangan. Sedangkan kita tidur setengah hidup setengah mati. Kita tuh tidur itu setengah hidup setengah mati. Maka Allah gantungkan orang itu karena nanti di padang mahsyar akan diketemukan dan setelah itu kiamat. Akan yang surga-surga, yang ini begitu. Tapi alangkah sulitnya Pak. Misalnya nih, kemarin banyak yang tanya gitu, alangkah sulitnya Pak kita ini mematikan orang dan lain sebagainya. Ya nggak sulit bagi Allah. Contohnya tsunami kemarin di Aceh, ribuan manusia mati. Nggak usah soal itulah. Nah sekarang PLN ini listrik ini, Allah ini mematikan itu nggak usah dipuntirin satu-satu. Tukang PLN itu nggak usah muntirin satu-satu. Datang ke pusatnya yang di Menggala sana matiin, sekelilingnya mati semua seluruh kabupaten. Jadi bukan mau kamu ditokokin satu-satu terus, nggak seperti itu. Dan kenapa kok ada malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat kejahatan? Ya karena akan dipertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Malaikatnya ada 2, longkar dan nangkir seperti itu. Tujuannya yaitu Allah itu begitu sempurnanya. Jadi ini ngantur ya bahasa Mbak ya. Jadi intinya yang jelas nih, seandainya air lautan itu dirubah menjadi tinta, ini menjadi tinta ini dirubah buat pulpen, buat spedon nulis ikan water, ikan teri, ikan nggak cukup. Begitu banyaknya ciptaan Allah itu, begitu banyaknya di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, di dunia bahkan ada yang belum ada namanya. Makanya saya ini tekankan kepada kalian, nggak mungkin meja ini ada di sini tanpa ada pembuatnya. Ada yang orang-orang luar negeri bilang bahwa manusia ini tercipta dengan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Nggak mungkin HP bapak ini, HP mbah ini ada di meja ini kalau tidak ada pemiliknya. Pasti ada yang membuatnya juga. Termasuk bumi ini begitu sempurnanya. Coba sempurna nak. Nih bukti nih omongan Mbak Amit ya anak ya. Nih mohon maaf, rambut kan ya, selalu dicukur sama kamu. Pernah gak kamu cukur alisnya? Gak pernah. Padahal sama-sama dari makanan kamu, nutrisi namanya. Gak pernah dicukur. Tapi tumbuhnya ya segitu-gitu aja. Gak semua kebetulan. Mata ada tutupnya. Coba kalau gak ada tutupnya gak bisa tidur. Lubang hidungnya ngadep ke bawah. Ini aja udah bukti bahwa itu ada penciptanya. Lubang hidungnya ngadep ke bawah. Coba kalau ngadep ke atas. Hujan kemarin nggak boleh keluar kan? Kenapa mulut ditaruh depan? Itu ada rumusnya nanti. Yang jelas itu bisa dipelajari dengan alam. Jadi kalau Mbah ini ngajinya ngaji rosona, ngaji rasa. Jadi kita tuh diciptakan pasti ada yang menciptakannya. Nah kembali ke permasalahan kamu katanya apa keluarnya? Jadi ingin mencari pasangan. Jadi kalau mencari pasangan tuh ini mohon maaf ya. Kamu setiap pagi biasakanlah kamu tuh berwudu walaupun nggak sholat. Pagi mau tidur itu. Jadi yang kamu doakan itu diri kamu. Doakan, jangan orang lain dulu. Ya Allah terima kasih saya masih bisa napas ya Allah, Al-Fatihah. Diri kita ini kita isi. Kenapa di sekolahnya ada namanya sehat jasmani dan rohani? Jasmaninya sehat kita olahraga, rohaninya sehat karena bersekolah ilmu. Nah, sehat jasmani begitu juga kamu, rohnya diisi dengan apa? Dengan doa-doa. Karena Allah ini tidak butuh pulsa. Karena Allah ini yang membuat manusia, menciptakan pulsa. Tidak butuh pulsa. Allah tidak butuh makanan. Allah yang menciptakan dia butuh buah. Nah ini kembali ke kamu. Kalau tadi masalah kamu tuh ingin mencari pasangan, yang kamu lakukan pertama sering-seringlah wudu. Karena apa? Air wudu itu membuka daripada mukamu supaya mudah enak dilihat. Bukan mudah dilihat, emangnya bisa dibilang nggak?
enak dilihat. Jadi seringlah mengenai air wudhu. Karena air wudhu itu walaupun tidak untuk sholat, tapi bisa menjatuhkan dosa-dosamu dari sela-sela kuku kita. Dari kuku itu jatuh dosa-dosa kita berjatuhan dengan wudhu. Bersihkan semua dari lubang ini, kupingnya, lubang hidungnya. Jadi sangat berguna. Nah ini yang saya sampaikan ke kamu, yang perlu itu dulu. Setelah itu kok ya mbak ya, kok mudah seperti itu wudhu. Saya sudah melakukan wudhu tiap hari ya sudah. Mau keluar itu kamu pakai doa Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini nabi paling kaya. Sampai Ratu Bilqis saja dinikahin, istananya pun bisa dipindah, bisa bicara dengan binatang. Kalau yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu tampan seperti bulan purnama. Tapi kalau Nabi Muhammad seperti matahari dan bulan purnama, sudah ganteng, gagah dan berwibawa. Itu Nabi Muhammad. Ini berarti saya gimana mbak? Bukan Nabi Yusuf. Ada doa Nabi Yusuf. Tapi ini mbak jangan ngomong doa Nabi Sulaiman karena pendek. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sudah basuh mukanya 3 kali keluar. Halo cewek. Mau nggak kena mbak? Kasih itu bawa tai lencong, tahu nggak? Tainya ayam tuh. Mesti kamu toilet ngejar kamu nanti ceweknya itu. Yang nggak semudah itu langsung wah kena mbak, nggak kena mbak ya. Itu melalui proses ya. Harus diasah dulu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur doakan diri kita, ya Allah terima kasih engkau masih kasih nafas untuk saya. Karena nafas itu yang paling berharga. Nah di rumah sakit itu udah berapa. Jadi rezeki ini banyak orang ngomong dikit-dikit rezeki itu duit, dikit-dikit rezeki duit itu nosen. Oh itu bahasa Inggris tuh. Ya bagi saya itu bukan nosen. Jadi harusnya ya kesehatan. Yang paling utama itu kesehatan. Paham kan? Jadi yang dibacakan Fatihah itu untuk diri kita. Karena kita bangun tidur dan apa? Mau tidur pun harus menggunakan wudhu tadi. Kirim orang tua kita misalnya yang sudah meninggal, kan menggantung orang tua kita tuh bisa kemana-mana karena menggantung. Tidur kita juga menggantung. Nah itu ilahi rohi Al-Fatihah, mamaku namanya siapa, sebut. Ya kalau masih bisa semuanya sebut. Tapi kembali lagi ke inti yang jelas kamu tadi cari pasangan. Oke, cari pasangan seperti itu doanya. Tapi yang terpenting adalah adabnya, tata cara kamu bersopan santun. Karena wanita ini perempuan ini suka digombal. Nah, wanita ini suka digombalin, laki-laki suka gombal. Gombalin jadi 11-12 ya. Jadi mudah sekali. Jadi wanita itu godaannya adalah uangnya ya. Udahnya uang. Kalau kamu nanti kerja dapat duit, insya Allah nggak usah pakai peletnya mbak aja selesai. Nanti yang ilmu jalan goyang ada ritualnya ada. Tapi itu nggak alami, istilahnya nggak lama. Nanti orang itu benci dengan kamu. Yang terpenting adalah sekarang ini kamu bangun di diri kamu supaya kamu menjadi hebat, supaya anak itu tertarik bagaimana. Caranya ya seperti itu. Berdoa, membuktikannya itu sekarang ini sulit. Sekarang ini lihat orang itu nggak mau prosesnya, tahu prosesnya. Taunya langsung jadinya. Prosesnya nggak usah tahu ini saya beli motor nih, ini BPKB-nya nih, STNK-nya itu pelet yang ampuh. Ya. Itu ya nak ya untuk kamu. Jadi yang lain-lain ini bicara lagi permasalahan rezeki. Sebenarnya rezeki mbak ini bukan banyak juga ya nak ya. Karena belum tentu orang ngukur itu bisa ngukur badannya ya nak ya. Belum tentu dokter tuh bisa nyuntik sendiri ya nak ya. Dia bisanya nyuntik orang lain, ngukur orang lain. Tapi dirinya sendiri nggak ketolong itu udah banyak nanya dokter tuh krepeng saya lihat ingusan. Tapi nyelamatin orang lain, ya itulah jeleknya. Jadi orang berilmu itu bukan berarti bisa nolong dirinya sendiri, tapi dengan ilmu kita akan tertolong. Kembali ke masalah rezeki rezeki itu memang letaknya semacam goib. Orang nggak kerja keras kok kaya. Orang yang kerja keras sampai hitam gosong kok susah. Goib. Tapi semua yang diciptakan di bumi ini itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ini itu dibuat kaya semuanya. Karena lahir nggak ada yang langsung pakai baju, ataupun lahir sudah pakai baju nggak ada, semua telanjang. Nah
Ini bagaimana caranya kita mengambil rezeki? Percaya bahwa kita ini hidup ada yang membuatnya. Ibarat kita punya anak ini Bu, punya anak 5. Nggak mungkin anaknya itu mau disengsarakan oleh kita, oleh orang tuanya, itu nggak mungkin. Caranya seperti apa? Banyak-banyaklah mengadu, banyak-banyaklah meminta. Karena Allah ini ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Banyak-banyak meminta. Ya kalau kamu nggak banyak-banyak meminta, yang lain banyak meminta. Sedangkan Allah ini kan ada nak. Kenapa? Allah itu ada di kolbu, di hatimu yang paling dalam. Bukan, mohon maaf, bukan Allah itu adanya di Mekah. Bukan nak. Biar Bapak dihujat orang banyak nggak apa-apa. Bapak hanya ingin menyadarkan itu kan orang-orang punya duit. Kita ini nggak punya duit, nggak ke Mekah berarti nggak ketemu Allah. Tidak di Mekah. Kalau di Mekah berarti Allah ini punya orang Arab. Kita gimana orang Jawa? Kan gitu. Allah tidak di Mekah, tapi Allah ada bersama-sama orang yang susah. Jadi bukan karena ibadahmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Zikir Pak, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri, untuk menenangkan kamu. Ibadahmu, sholatmu itu hanya mencegah makhluk dan mungkar, mencegah kamu supaya nggak jahat. Bukan untuk orang lain. Yang Allah suka itu membantu orang lain yang kesusahan karena aku di sampingnya. Enggak apa-apa Bapak dimusuhin Ustadz Yai, biarlah. Karena memang seperti itu. Orang-orang yang sholat itu dirinya. Buat apa Bapak yang pernah hidup di masyarakat ini nggak mau ngurmatin orang yang kaya, nggak peduli. Mau siapa aja, mau Pak Hasan Basri, mau Pak Roji, bahkan mau Winarti bupatinya pun video ini ditonton ya nggak apa-apa. Saya hormati nggak kalau orang kaya nggak mau peduli. Bener kan? Sekarang ini kan kebanyakan di masyarakat kita itu kan begitu. Orang yang kaya dihormati, gotong royong nggak mau, ronda nggak mau. Kena prank kita nak. Nggak saya hormati, saya juga nggak suka. Itu yang perlu saya sampaikan ke anak-anakku semua yang hadir di sini. Kalau ilmu pelet seperti itu, nah ilmu rezeki, siap orang dilihat bukan dari begadangnya, tapi bangun paginya. Bangun paginya untuk apa? Satu, kalau melaksanakan sholat ya sholat. Kalau memang belum bisa melaksanakan waktu di luar agama Islam ya bekerjalah. Karena di situ dibuka, ditabur rezeki itu. Burung tuh keluar kaki, pulang sore kenyang perutnya, anaknya kenyang semua. Iya, ditabur dari segala penjuru sama Allah. Makanya saya lihat orang itu yang sukses itu pasti bangunnya pagi, nah. Bukan karena senang kedukun atau kentai itu tidak, nah. Tapi orang yang senang bangun pagi. Tapi begadang Pak, begadang nggak apa-apa nah, pagi. Jadi orang banyak begadang itu bukan orang yang sukses, nah. Tapi kalau dia begadang tapi mau kerja ya sukses juga, bangunnya pagi itu tadi. Karena Sunan Kalijogo ini nak cerita ini Bapak sedikit. Sunan Kalijaga itu kenapa lebih sakti dari yang lain? Karena Sunan Kalijaga ini toponya tapanya itu bukan karena lapar, tapi karena dia betah melek. Maka Sunan Kalijaga, kalinya dijaga, dikelilingi terus supaya nggak ngantuk. Sakti. Nah, kalau bicara kesaktian bukan tempatnya ini nah. Yang jelas pada hari ini kita bicara tentang bagaimana kita supaya jadi manusia dan kita dimanusiakan. Itu saja. Kalau masalah cari rezeki ada cara-caranya, ada adab-adabnya. Walaupun itu tidak berdosa jangan dilakukan, jangan meludah depan pintu, jangan membelakangi daganganmu, dan jangan kalau jualan ini mentang-mentang jualan tahu-tahu ada orang beli garam langsung dilayani pagi hari, jangan juga itu seperti itu. Tunda dulu, kalau udah ada yang beli kasih. Oh kok enggak, jam 10 kayaknya barangnya enak. Ini soal garam kadang-kadang orang kecolongan. Karena garam ini Allah ciptakan ini sebenarnya untuk mengusir setan, bisa untuk datangkan rezeki, bisa. Garam grosok ya, jangan garam yodium ya. Untuk melet bisa. Jadi intinya yang perlu saya sampaikan di sini tentang bagaimana cara-cara mencari rezeki dengan cara magnetnya. Magnet itu menyedot dengan cara Allah. Jadi itu yang perlu dilakukan, bangun pagi. Jangan lupa kita semangat dan bahagia, jangan judet, jangan cerewet, jangan judes, jangan ceketus, jangan pokoknya satu rumah itu nggak boleh. Nah rezeki itu akan lari kalau orangnya itu cerewet, terutama ibu-ibu ini cerewet apa dengan suaminya ini nggak nyatu, nah rezeki itu nggak akan datang. Jadi percaya diri, saya punya duit 1 miliar, saya punya duit 1 miliar, bisa
aset bapak ini dihitung miliaran. Nah, bapak pernah di KPK masuk ke sini gara-gara bapak nyalon DPR. Apa sampai semua data-data yang intra lo kayak miliaran bapak. Bapak kerjanya sebenarnya kemarin nyantai-nyantai aja, nyatanya ada duitnya. Yang di rumah makan, yang pemancingan, yang di Lampung Timur, yang ini, terus asetnya miliaran sih. Jadi intinya yakin dengan diri kita. Jangan kan cuma 1 miliar, 100 miliar kamu bisa kamu cari. Yang penting kamu saya harus dapat, jangan dapat. Di diri kita ditanamkan bahwa ada duit 1 miliar, ada duit 1 miliar. Itu yang perlu saya sampaikan ke kamu orang itu, karena Allah bersama kita, Allah bersama orang-orang susah. Jadi jangan takut kamu berbuat sesuatu dengan orang lain, karena nanti akan dilipat gandakan dari hasil perbuatan kamu. Karena karma sekarang ini cepat, nggak kayak dulu. Berbuat sekarang tahun depan udah kena. Kita nyakitin orang, siap-siap aja disakitin orang. Siap-siap aja tuh, karma itu berlaku nah. Jangan kamu bilang nggak berlaku. Memang kadang-kadang kita nggak tahu. Kamu marah dengan orang, oh kamu kurang ajar, kamu bajingan, kamu babi ya, kamu ambil wah misalnya nggak sebanding kamu marah-marah. Kalau dia udah waduh, udah sujud, nangis, goyang bumi ini, kamu yang kena karma. Entah dengan cara apa, nggak mungkin mukul dibalas pukul, nanti ada orang lain yang memukulnya, yang entah itu malaikat, entah itu siapa, saya nggak ngerti. Jadi yang jelas sekarang jangan berbuat jelek, nanti kamu akan dijelekin orang juga. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Masalah jimat, masalah ini itu hanya hiasan, itu nggak harus, nggak sebuah keharusan. Yang terpenting adalah ditanamkan di diri kita bahwa Allah itu bersama kita. Allah itu ada di kolbu, di hati yang paling dalam. Kenapa saya katakan di kolbu? Sekarang kamu mau berbuat jahat itu ada omongan, jangan nih. Ada, Allah itu melarang dengan sendirinya lewat aliran darah kah, lewat saraf kah. Itu bukti bahwa Allah itu ada sama kita. Walaupun kita nunggu perintah dari Mekah kelamaan. Nah, itu saja. Ini dulu lah, kita berdoa tadi kemarin sudah saya sampaikan. Doa itu adalah tangan, guratan tangan dengan tangan satunya ketemu, maka menghadap ke kiblat, tangannya sebahu. Sebahu, enggak, ada yang doa sampai ada yang begini. Saya bukan mengatakan itu nggak benar. Nah, pengetahuan Bapak sesuai dengan ilmu yang pernah Bapak dapat, tak dari mana saya nggak ngerti, sampai sekarang pun saya pusing tentang ilmu. Jadi intinya tangan guratan tangan satu dengan tangan satunya ini jadi satu, lalu tekuk, yakinlah. Nah, nanti Allah akan berbuat dalam kolbu kita. Nggak ada yang nggak kata Allah sangat berupaya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak perlu panjang lebar, tidak terlalu panjang membuat kejenuhan. Nah, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu semangat ya, ya, karena salam itu adalah doa untuk kamu, bukan untuk saya. Tapi membalas salam maka akan diberi kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah.